Keributan yang terjadi di antara si preman dengan si botak akhirnya dipisahkan oleh pria misterius. Kemudian, pria misterius itu meminta maaf kepada Jungwo atas kejadian tersebut yang mengakibatkan istirahatnya terganggu. Jungwo hanya menjawab tidak apa-apa dan berpamitan mau kembali ke kamar karena besok adalah hari pertamanya bekerja. Pria misterius itu mengira kalau Jungwo seorang mahasiswa karena terlihat masih muda. Tetapi Jungwo tidak meresponnya dan hanya menjawab selamat tidur. Setelah Jungwo masuk ke kamar, seperti biasa si kacamata mesum itu ngeliatin di balik dinding dengan tatapan kosongnya. Lalu dia menggosokkan sesuatu ke kakinya seperti merasa ada yang gatal. Pagi harinya Jungwo bersiap untuk pergi ke kantor. Dia berpapasan dengan ibu kos. Ibu kos lalu minta maaf atas keributan yang semalam terjadi. Lalu saat turun dari tangga, pria misterius itu bertanya kepada Jungwo, "Kamu bekerja di mana?" Jungwo merasa tidak nyaman dengan tatapan dan senyuman pria misterius tersebut. Terlihat sangat mengerikan. Singkat cerita, Jungwo sudah sampai di perusahaan milik kakak kelasnya itu. Kakak kelasnya itu menyuruh timnya untuk memperkenalkan diri mereka kepada Jungwo. Setelah berkenalan, Jungwo diajak ke atas loteng. Bosnya bilang, kehidupan dewasa sebenarnya bukan berawal saat kuliah atau menjadi wajib militer, melainkan dimulai dari tempat kerja. Sementara yang terjadi di kosan Eden, preman itu terbangun dan membawa sebuah pisau untuk berjaga-jaga. Dia mau mengecek keadaan di lantai 4. Saat memasuki dan baru melihat sekelilingnya, preman itu tiba-tiba dipukul sampai tidak sadarkan diri. Di tempat lain, polwan cantik mulai menyelidiki kasus kucing mati. Dia meminta pemilik mobil untuk memberikan CCTV yang ada di mobil. Akhirnya dia menemukan siapa pembunuh kucing itu. Dia pun menanyakan penduduk setempat di mana lokasi pria botak itu tinggal. Kemudian polwan itu datang ke kosan Eden, tempat si botak tinggal. Si ibu kos pun menyuruh pria botak itu keluar dari kamarnya. Pas keluar, pria botak itu cengengesan gak jelas. Sesampainya di kantor polisi, si polwan langsung menginterogasinya dan memberitahu bahwa dia tidak boleh membunuh kucing. Tapi pria botak itu malah tertawa cengengesan gak jelas, seperti tidak mendengarkan polisi berbicara. Sementara di kosan Eden, preman itu sudah babak belut dan diikat dalam ruangan yang kosong dan gelap. Preman itu merasa ketakutan karena kembaran pria botak itu mencoba untuk membunuhnya. Sedangkan Jungwo yang ada di kantor merasa sangat bosan karena tidak ada kerjaan. Merasa bosan, Jungwo pun berinisiatif menanyakan kerjaan apa aja yang bisa dikerjakan. Kemudian pria pendiam aneh itu, seniornya Jungwo, menyuruh Jungwo membuatkan kopi. Setelah dibuatkan, si pria pendiam malah suujon kalau kopi itu udah diludahin sama Jungwo. Jelas Jungwo berkata enggak. Setelah itu, pria itu memberikannya laptop dan menyuruh Jungwo untuk mengerjakan tulisan siaran pers. Setelah bekerja seharian, malam harinya Jungwo dan timnya pergi makan ke restoran dan menikmati bir. Sewaktu minum, kakaknya tidak sengaja menyinggung Jungwo tentang seni itu adalah hal yang konyol. Sontak, Jungwo sangat tersinggung dan marah, yang membuat restoran itu menjadi pusat perhatian. Sedangkan yang terjadi di kosan Eden, preman itu sudah berhasil membuka lakban dan menemukan HP. Dia pun langsung menelepon detektif Chan. Setelah beberapa menit tidak diangkat, preman itu merasa kesal dan membuka sandalnya agar suara langkah kakinya tidak didengar oleh orang-orang kos yang gila itu. Saat berjalan, pria misterius yang sampai sekarang masih belum diketahui namanya itu mengikutinya dari belakang.
yang tiba-tiba memukul si preman itu dari belakang. Jungwoo yang sudah sampai kosan, dia ingin beristirahat. Namun dia menemukan sebuah catatan, sepertinya milik penghuni lama. Di catatan itu berisikan kata-kata yang aneh, seperti "aku gila" dan "matilah" yang dituliskan berulang-ulang. Jungwoo jadi semakin merasa tidak nyaman dan ingin melupakan kejadian tersebut, sehingga dia pergi ke supermarket dan membeli bir. Di sana dia mencoba untuk menghubungi pacarnya yaitu Ji-eun untuk menanyakan kabarnya. Sedangkan di kosan Eden, seorang detektif dari kepolisian datang ke kosan itu untuk mencari keberadaan si preman itu. Dia sempat menanyakan kepada Jungwoo yang baru saja pulang, apa Jungwoo pernah melihat preman apa tidak. Detektif Cha menjelaskan kepada Jungwoo kalau hal ini ada yang janggal, karena preman itu sempat menelepon ke mereka, padahal dia adalah seorang buronan. Jungwoo hanya memberitahu apa yang dia tahu, termasuk rencana si preman itu yang ingin pulang kampung. Jungwoo pun akhirnya diberi kartu nama Detektif Cha. Setelah itu sang detektif pergi. Ketika berada di dalam mobil, Detektif Cha diserang oleh pria misterius dan terjadilah perkelahian yang menyebabkan detektif tersebut tewas. Tapi di sini ada yang melihat kejadian itu, yaitu seorang dokter gigi. Namun sayangnya si dokter gigi ini bukan mau menolong, karena dia juga komplotan dari mereka. Setelah mendekati mobil dan melihat mayat detektif, dia langsung menyuntikkan sesuatu dan menyebutnya produk gagal kepada si pria misterius. Sepertinya sih si dokter gigi ini bosnya atau dalang dari semua ini. Sedangkan Jungwoo berada di loteng, sedang menikmati udara segar sambil teleponan dengan pacarnya. Dia ceritain tentang orang-orang yang tinggal di kosannya itu. Di kosannya itu sangat tidak normal, tapi Ji-eun hanya menanggapinya bahwa Jungwoo hanyalah lelah. Kemudian si dokter gigi itu menghampirinya dan mengajaknya mengobrol. Sebelum film bersambung, si dokter berkata kalau Jungwoo itu sejenis dengannya. Maksudnya gimana nih? Jungwoo memiliki bakat psikopat atau emang aslinya Jungwoo itu psikopat? Kalau penasaran, lanjut di episode 3 ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.